Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan keberkahan buat hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan pula di saat majelis taklim ini dihadiri malaikat-malaikat Allah, karena sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling dunia untuk mencari majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, dan kemudian duduk di samping kita mengamini apa yang kita mengajarkan. Maka dengan keberkahan majelis taklim ini, kita niatkan buat diri kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, mudah-mudahan terbentangkan keselamatan, keberkahan hidup dan kehidupan kita, tentu kemuliaan di hadapan Allah dan makhluknya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Alhamdulillah ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unataka husna lana madada. Qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas tetap di kajian Riyadhus Shalihin tentang hadis bahwa kita tidak boleh mengharap-harap pemberian. Yang kedua, anjuran untuk berusaha. Berkaitan dengan itu, diriwayatkan dari Salim. Siapakah Salim itu? Salim itu adalah cucunya Umar bin Khattab, anaknya Abdullah. An Salim diriwayatkan dari Salim an Ibni Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar, anaknya Umar, an abihi dari bapaknya Abdullah bin Umar, an Umar radhiyallahu an. Dan sahabat Umar bin Khattab ini meriwayatkan, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Umar ini mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini, memberikan
sesuatu kepadaku atau satu pemberian, maka aku katakan aku katakan ati man huwa afqaru ilaihi minni, berikan yang engkau berikan ini kepadaku ini, engkau berikan man afqara huwa afqaru, kepada orang yang lebih membutuhkan minni daripada aku. Di satu sisi saat itu kita bisa membayangkan ya, bahwa Rasulullah ini kan punya sahabat kan, sahabat Muhajir dan sahabat Ansor. Sahabat Muhajir adalah sahabat yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sahabat Ansor adalah sahabat Rasulullah yang menolong sahabat-sahabat yang dari Mekah. Saat sahabat-sahabat Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, itu ditinggalkan seluruhnya loh ya. Bukan hanya rumahnya, tapi usahanya, pekerjaannya ditinggalkan demi membela akidah Islam, demi membela agama Allah. Bahkan di dalam satu riwayat 2/3 kekayaan yang di Mekah itu adalah kekayaan Khadijah. Rasulullah itu kaya raya, eksportir importir. Insya Allah untuk di Indonesia sampai detik ini belum ada yang menyetarai maharnya Rasulullah kepada Khadijah. Kalau di Jawa kan mahar ikhlasi. Nah, dalam situasi semuanya sudah ditinggalkan, maka kemudian satu ketika Rasulullah memberikan sesuatu kepada Umar. Tapi apa jawabannya? Jawabannya adalah atihi man huwa afqaru ilaihi minni. Berikan ini kepada dia yang lebih membutuhkan daripada aku. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, faqala, berkatalah Rasulullah, khudhu, ambillah dia, ambillah ini. Idza ja'aka, jikalau telah datang kepadamu min hadal mali syai'un, jikalau telah datang dari mal suatu mal ini kepadamu, wa anta ghairu musyrifin wala sa'il, sementara engkau ghairu musyrifin, tidak mengharap-harapkan, wala sa'ilin, dan tidak meminta-minta. Apa artinya? Ambillah selama engkau tidak ngarep, orang ngarep-ngarep, ya orang jaluk-jaluk. Fakhudhu, maka ambillah selama engkau tidak mengharap, gak ngarep-ngarep, doke blorok, wis iki tanggaku, iki koncoku mari budal iki. Wis kira-kira aku entuk sembarang iki, wis diwarep-arep sampai gak turu-turu, sampai bengi. Lho kok gak ono-ono ya? Lho kok gak ono-ono sing wong ngeteri ya? Iku jenenge namanya mengharap-harap, ngarep-arep. Selama enggak ngarep-ngarep, wala sa'il gak njaluk, njaluk jo, wis teko wingi kok. Aku dioleh napa? Selama gak mengharap-harap, selama gak ngarep-ngarep, fakhudhu, maka ambillah. Setelah diambil, famawalhu, selanjutnya adalah terserah engkau. Jadi suruh mengambil, selanjutnya terserah kita. Apakah fa in syi'ta kulhu, apakah engkau menginginkan untuk memakannya, wa in syi'ta tasaddaq bihi, atau engkau menginginkan engkau berikan lagi ke orang lain. Tapi ketika kita, walaupun kita punya uang yang banyak, maka ternyata berdasarkan hadis ini kita tidak boleh menolak. Selama orang yang memberikan sesuatu itu tidak pamrih. Misalkan ada seseorang sonjo, apa sonjo itu? Bawa sesuatu, tapi sesuatu itu bersifat upeti. Apa itu upeti? Setoran yang dengan harapan agar dia mendapatkan perhatian terus.
Berarti kalau namanya setoran itu adalah yang menyerahkan itu orangnya lebih tidak punya dibanding kita gitu loh. Kalau dalam satu kantor orang itu bawahan kita. Jadi kalau dia membawa sesuatu dengan harapan supaya dia tetap dapat promosi terus, ini tidak boleh namanya itu riswah, itu sokoan ibu. Jadi di belahan lain ada hadis yang begitu. Jadi kalau ada seseorang memberikan sesuatu dengan harapan supaya dia mendapatkan sesuatu, maka dia yang menerima itu siap-siap menerima pintu neraka yang paling lebar. Jadi yang menerima ya. Tapi lah nggak tahu Ustaz gimana. Misalnya tadi kan katanya bos sama bawahan. Iya. Terus bawahannya itu ngasih sesuatu. Tadi kan dibilang nggak boleh ditolak. Iya. Nah terus kalau misalnya kita kan nggak tahu deh pamrih apa Iya, enggak. iya. Gimana? Lah itu dilihat aja performanya. Apalagi kalau demikian, yang paling parah itu begini. Yang paling parah itu begini. Jadi yang paling parah, kamu saya tolong, tapi harus ada imbalannya. Oh itu jelas ya. Iya, Pamrih iya. Kamu akan saya tolong, tapi harus ada pulsanya. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi kalau kemudian ada seseorang memberikan sesuatu tapi dia meminta imbalan, ini bersiap-siap dia menerima pintu neraka yang paling lebar. Tapi di sini secara umum aja bahwa ketika ada seseorang memberikan sesuatu, selama kita tidak mengharap-harap dan kita urusan dia pamrih atau tidak urusan dia. Iya itu maksudnya Ustaz. Iya. Namanya tadi ya Iya. Allah beda Dikasih yang nggak tahu ya. Iya yang kita nggak tahu juga iya. Kamu Kalau kemudian dia pamrih menginginkan sesuatu, ya ini yang perlu diwaspadai. Asal ya gini aja, kita husnudzon aja. Wes apakah dia pamrih atau tidak, salahnya dia gitu. iya. Apakah dia pamrih atau dia, salahnya dia. Kalau seperti di rumah sakit itu Ustaz, Iya. kan nggak boleh terima. Maksudnya kalau zaman dulu kita misalnya banyak yang busuk kan banyak makanan, terus kita kasihkan ke perawat itu biasanya diterima. Kalau sekarang di rumah sakit umum enggak, bukan nggak mau terima yang pagi, nah yang malam terima. Ini memang di sini aja enggak apa-apa mau. kebetulan istri saya kan di sana. Jadi kalau satu ketika ada yang menerima begitu, langsung disidang. Iya. Jadi makanya enggak. Memang ini dalam rangka ini kan berlomba-lomba untuk mewujudkan WBBK, wilayah yang bersih, yang bebas dari korupsi. Jadi pemberian di saat kita sedang bekerja itu masuk sogoan. WBK itu adalah wilayah bebas korupsi. Kalau WBK itu adalah wilayah bebas korupsi, WBBK itu adalah wilayah yang bebas bersih dari korupsi. Ya memang begitu. Sekarang dalam rangka untuk menunjukkan itu, karena kadang-kadang risih juga dan orang bekerja di kantor itu kan sudah digaji untuk melaksanakan itu. Tapi sebetulnya kalau ada seseorang membawa sesuatu dan sesuatu itu sebagai tanda terima kasih, sebetulnya tidak masalah. Kan kita lebih ya dikasih Ya, biasanya ini kasus saya pernah Ustaz. Jadi kan kita tuh orang busuk tuh bawa makanan kan buahnya. Terus ini nanti dibawa pulang juga nggak akan dimakan gitu loh. Terus akhirnya kan kita kasihkan ke tempat-tempat yang jaga itu kan, terserah itu pas pagi shift pagi itu ditolak karena malamnya itu diterima. Tapi pas yang shift pagi itu ditolak karena di pagi itu kalau ketahuan. Ya kita nggak apa-apa sih, kita paham sih misalnya. Tapi maksudnya kalau masih
maksudnya dengan hadis ini tadi kan agak Ya. repot gitu Ya. saja. Gitu. Ya ini aja, intinya adalah khud in ja'aka min hadza, ambillah ia in ja'aka jika engkau datang min hadzal mal syai'un, jika datang amal ini, wa anta ghairu musyrifin, selama engkau tidak mengharap-harapkan, wala sa'il, dan tidak meminta-minta. Adapun ketika sudah diterima, apakah kemudian dimakan atau disedekahkan, terserah. Wa ma la fala tutsbihu nafsaka, juga tidak memperturutkan nafsu syahwatmu. Apa memperturutkan nafsu syahwat itu adalah mengharapkan sesuatu dengan harapan untuk mencukupi keterpuasan dari keinginan itu. Dan jikalau ia tidak datang kepadamu, tidak merasa gelisah, ya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak datang, tidak merasa gelisah, dan ketika datang tidak memperturutkan hawa nafsu, itu berarti ada euforia dari nafsunya gitu. Nah, setelah itulah yang kemudian qala Salim, cucu dari Umar bin Khattab tadi, fakana Abdullah, maka Abdullah yaitu bapaknya Salim, putranya Umar, la yas'al ahadan syai'an wala yaruddu syai'an u'tihi, selama hidupnya sisanya setelah itu tidak pernah mengharapkan sesuatu, tidak pernah meminta sesuatu. Jadi kalau dikasih ya diterima, enggak dikasih ya ora arep-arep ya gak njaluk. Gak ngerasani ya Ustaz. Ya gak ngrasani. Aku lo gak berpikir. Lek gak dikai ngono dirasani entek ngame kurang golek. Aku lo gak umar. Lah iya, aku wis tak tulung lho. Wong entuk sakmono pakai gak nyiprat belas. Sifatnya manusia. Wis metitil kecambah di Mulai. metu kecambah dititili maneh. Napa metu kecambah dititili maneh? Jadi makan kecambah, karena kecambahnya itu masih ungkul-ungkul, keluar lagi. Keluar kecambah lagi, diambil kecambah ya lagi. Tahu kecambah? Itu istilah Jawa itu saking medite metu kecambah dititili maneh. Dadi mangan metu kecambahe dijupi maneh dipangan maneh. Ini berkaitan dengan itu. Kesimpulannya bahwa segala sesuatu kalau diberi sesuatu tidak boleh ditolak asal tidak mengharapkan dan tidak meminta-minta. Saya ralat lagi ya tadi itu. Yang yang sama dengan meminta pintu neraka lebar-lebar itu adalah seseorang yang menolong seseorang dan kemudian dia meminta imbalan itu. Dan ketika diberi imbalan atau diberi sesuatu dari orang yang ditolong, itu sama dengan menerima untuk dimasukkan ke dalam neraka dengan pintu yang lebar-lebar itu. Istilah itu nulung mentung gitu loh. Iya, misalnya gini loh. Ayo aku kayak ono bab sing wake kok tak terus gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Iya, itu namanya sogokan. Ya, nek gak ate malah gak dikek apa-apa wis gak tak iso, gak tak ono. Dan itu sama dengan riswah juga. Iya. Makanya dihubungkan dengan hadis lain, ar-rasy wal murtashi mal'un wa huma finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap itu adalah dilaknat, kedua-duanya sama-sama dengan kehancuran gitu. Karena itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi bisa menjadi bom waktu, bisa juga menjadi blunder. Apa itu blunder? Blunder itu kalau kemudian seseorang mendapatkan sesuatu tapi mendapatkan sesuatu dengan jalan menyogok, itu kan sesuatu itu kan harus kembali. Kalau yang diberikan itu adalah pinjaman, maka dia akan mencari sesuatu itu supaya bisa melunasi pinjaman itu. Sama dengan begini loh. Seseorang ingin jabatan, kemudian dia memberikan upeti,
Sementara upeti yang diberikan itu adalah pinjam di bank, kira-kira balikkan enggak? Ngembalikan enggak? Ya, hutang. Bukan hanya hutangnya saja, sak bunganya. Salah-salah sampai meninggal belum lunas. Karena ketika mendapatkan sesuatu, misalkan ya dapat pangkat begitu ya, kan akan disertai dengan gaya hidup kan. Pakaiannya berubah, tumpahannya berubah. Dan yang berubah itu bukan hanya dirinya. Karena ada dharma wanita juga kan, pendamping. Itu juga berubah juga. Artinya apa? Itu akan menjadi susur gitu loh. Apa itu susur? Itu mulek. Nah, kalau gini Ustaz, ini tradisi yang di lingkungan kita ya. Terutama nggak tahu di sini berlaku apa enggak. Ini saya ada saudara yang di tempat di sepanjang itu. Judulnya bekean. Jadi misalnya saya punya gawe, ya, saya punya gawe, nanti ini ngasih saya daging 5 kilo, dia telur 10 kilo. Nah, suatu saat Bu Krismanto ngasih tahu, aku biar daging nang nggonmu 10 kilo loh, itu saya harus bayar. Nah, itu bagaimana? Jadi kalau saya lihat sih orang desa itu kaya miskin nggak punya gawe pasti bisa undang-undang, nggak pasti, tapi caranya gimana? Tangan ya, itu kan pinjaman. Itu namanya pinjaman gitu. Makanya ini ya memang di sini berlaku ya. Ya, itu di sini juga. Ada yang nggak mau ngakuin sudah lama kan? itu memang ngakuin itu ya. itu tradisi di sini. Khususnya di Sidoarjo itu menjadi tradisi, itu bahkan dicatat itu. Ngasih gula 10 kilo harus kembali gula 10 kilo. Ngasih telur 10 kilo harus kembali telur 10 kilo. Kalau itu sebuah tradisi al-adah muhakkamah gak masalah. Sekali lagi seperti itu hampir sama dengan arisan begitu. Jadi kalau itu adalah memang sifat kegotong royongan itu dengan berbagai macam kearifan lokal. Nah, itu banyak kemarin saya itu kan. Ada yang sampai telur 1 peti itu loh 10 kilo kan, ada yang apa tuh gula 10 kilo, ada yang apa itu telur 5 kilo, ada di akhirnya sudah. Ya, berarti masuk gini, akun ada Bang pakai Kamu. kwitansi harusnya. Kalau saya itu buku kan sudah tersedia, yang tahun sekian itu kan ada saya buku. Tapi tetap tidak aku, yang ini kamu aku bayar kamu, yang ini aku kamu tumpangin. Saya screenshotkan, tapi dia tetap loh mana bisa ini ya sudah termasuk rezeki anakmu tak gituin. Nggak usah pakai letter, rezeki anakmu kayak gituin. Itu gini, makanya terkait dengan tradisi itu sebetulnya saya sekeluarga terutama dengan istri itu sudah, kalau istri memang gak tega, gak mentoloan. Jadi kalau ada saudara tetangga memberikan sesuatu sampai 3 kali punya hajat begitu dikasih, lo ini kemarin belum balik no, lo aku gak ngutang no. Ya, Ya dari awal aku gak ngutang no. Saya bilang sama istri pun, ini tidak menghutangkan. Wong suasana rizki itu berbeda-beda. Nah, sama dengan prinsip dari muasis pondok Al-Amanah itu. Kalau ingin ada satu proyek gitu ya, dia mensedekahkan. Justru yang balik banyak. Nah, biasanya kadang-kadang tradisi di sini itu memang tradisi kegotong royongan, dan bentuk kegotong royongannya itu adalah dia ndeleh gitulah. Namanya ndeleh. Ya. Ndeleh. Kalau kemudian dicateti, nah, cuma balik noni sing susah. Apalagi bulan-bulan begini kan hari buruh internasional itu. Kalau pas yang enak itu bukuin aku tuh taruh anak-anakmu namun kapan gitu yang enak sih dan di satu sisi kalau memang ini juga dirasa memberatkan, jangan mau didelek. Makanya ketika punya hajat dan sebagainya,
iki lek diutangno aku gak gombleng nampa. Soale kadang-kadang aku yo lali. Lek sampean niat bantu aku, so aku duwe rezeki tak kei tapi harus seperti ini. Saya ndak mau, bawa pulang aja. Oh iya gitu ya. Iya. Kayak Lah, nanti satu ketika kalau kita punya hajat begitu, istri juga tak bilangi begitu. Karena paling sering itu kalau dikasih tidak pernah mau. Di rumah itu kalau yang pertama ngawali memang di keluarga saya ya. Jadi kalau berangkat umroh, berangkat haji, itu barang dikembalikan. Kembalikan. Kalau di kampung kan kerumunan Ustaz, jadi grup gitu loh. Kalau mau ada tetangga berangkat umroh, ada yang ngajak 1 kiloan gitu. Jadi kalau banyak orang begitu tidak bisa nolak. Tapi kalau ada satu orang bawa tas, satu orang bawa tas, itu langsung ini tasnya siapa? Tas saya. Tetap barangnya itu tetap dikasihkan. Ini tasnya siapa? Ini tasnya siapa? Tetap dikasihkan. Tapi tetap aku tahun lalu tetap ditaruh aja. Kamu itu tolak rezeki, aku loh kayak orang nggak ngarep apa-apa kok. Ini rezeki loh, saya sampai digitukan loh. ya. Ya memang kalau prinsip dari ini kita memang tidak boleh menolak. Ya. Ini kalau kita berpedoman dengan hadis ini, kalau kita berpedoman pada hadis ini, memang kita tidak boleh nolak. Makanya ini khud idza ja'aka min hadza, ambillah jikalau datang harta ini kepadamu, wa anta ghairu musyrifin, sementara engkau tidak mengharap-harapkan, wala sa'al, dan tidak meminta-minta. Tapi dalam tradisi seperti di Sidoarjo, tradisinya itu biasanya ngutang ge, maka ini pun perlu diantisipasi. Lah, udah saya terima, tasnya sudah diterima, kemudian disedekahkan kepada yang bawa lagi, tidak masalah. Dan memang ada beberapa hal di satu tradisi itu memang kadang-kadang ada positif yang tidak positif. Seperti di tempat kelahiran saya itu ya, di Lampung Utara ya. Saya akan asli Lampung. Laman kampung sebelah utara. Tradisi di sana itu kalau punya anak perempuan susah. Sing lamar iku pihak perempuan. Lewis dilamar itu gak dan dinikahkan itu ya susah. Karena apa? Setiap hari besar itu harus sonjo. Apa itu sonjo? Ya, nonjok ngasih sesuatu ya. Harus sonjo, nonjok, weweh, paweh sesuatu. Kalaupun toh itu apa itu, misalkan apa hari besar Islam itu, Mulutan, Recepan, Surowan, Sabanan, itu Harus nganterin. Dan kebetulan saudara saya kan banyak yang laki-laki. Ada satu laki-laki itu kalau setiap namanya kalau membawa pisang itu pisangnya dicarikan yang besar-besar. Pilihan. Kemudian panggang ayam dan sebagainya. Dan itu si calonnya yang antar. Dan kalau waktunya nikah itu ada namanya tonjoan. Tonjoan itu makanan sak lengkape. Namanya kucur itu kan biasanya sekian. Kucur itu jadi satu piring begitu besarnya. Kalau onde-onde biasanya segini. Tapi khusus untuk wewe sebesar bola itu. Onde-onde itu. Namanya koci-koci, koci kan bugis koci-koci itu. Kalau dibawa bisa besarnya satu buku ini. Tebalnya bugis itu. Pokoknya serba jumbo gitu. Dan itu tonjoan itu harganya jutaan itu. Sekarang puluhan juta itu. Selamat aku gak mau lamongan. Makanya saya gurau aja. Pokoknya aku lek entuk wong kene, aku gak gelem ditonjok koyo ngene. Sakno keluarga wedok.
Kompensasinya apa Ustaz? Hah? Kompensasinya dari calon laki-laki. Bukan kompensasinya diomong, dirasani. Wes, saya harus melawan arus. Segala sesuatu yang memang itu dianggap manfaat, kita lanjutkan. Kalau dianggap itu sebagai sesuatu yang memberatkan, kasihan. Ternyata takdirnya tidak dapat orang sana. Saya pernah Ustaz ya, jadi adik ipar itu Iya. kebetulan adik ipar saya perempuan, Iya. calonnya Lamongan. Iya. Nah itu ya begitu. Iya. Jadi, Bu, jadi mau ngelamar itu tata caranya seperti itu. Iya. Lah karena adik saya kan sudah nggak punya orang tua, Iya. ikut saya merasa keberatan itu. Akhirnya jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Batal, nggak jadi. Nggak jadi. Oh, sampai segitu ya. Iya, batal. Saya ngomong apa nggak? Di agama kan Wong- nggak ada itu. Saya ngikutin agama, saya bilang. Waktu saya ngelamar ke sini itu, waktu ngelamar sini saudara-saudara bulet akhirnya kemudian jadi tegang itu, jadi tegang. Akhirnya mertua saya yang, "Nak, sampean rene iku lho karepe opo?" Akhirnya saya jawab, "Kula mriki niki nglamar putri panjenengan." Jadi, oh iku sing tak tunggu ket mau bulet ae. Ya, itulah yang kemudian memang ada satu tradisi yang positif, tradisi yang kurang positif lah. Bukan negatif, yang kurang positif, sehingga segala sesuatu itu memang didasarkan pada, nah, termasuk tadi becean. Namanya becean di sini tuh ya. Kalau di Blitar daerah selatan itu namanya becean. Kalau itu niatnya menghutangkan, resiko berat, resikonya besar itu dirasani. Apa maneh kalau dia seseorang tuh ngeletakkan telur begitu ya, telur sekian dan sekian gitu, Terus balik 10 kilo. dicacati. Jadi misalkan 2 bulan sebelum hajat itu sudah diulung-ulungi. Yuk, aku biyen ndeleh daging sak pintal lho yuk. Aku biyen ndeleh beras 2 pintal lho yuk. Aku ndeleh gula. Padahal mantannya wes gak ro ya, mantannya wes gak ro ya. Wis tak catet lho yuk. Makanya setiap saya ngasih sesuatu itu kok begitu ya. Terus gini, "Ma, bilang no, aku gak ngutangno. Aku gak ngutangno. Engko lek dong-donge awak dhewe engko duwe gawe, wis ndonga nang Gusti Allah muga-muga dikeki rezeki sing. Lek ana wong ngekeki sing barang sing di luar nalar, takonono. Diutangno apa enggak? Lek diutangno pengkon go balik." Lek luwes 100 ya wis Bapak. Balik bawa 10 juta. Makanya sekarang itu ya, kalau di pejabat ya, kalau ada buan di atas 1 juta, suruh mengembalikan dan lapor KPK. Oh gitu ya. Walah. Kalau amplopnya, apa Nyala jadi pejabat. kalau amplopnya kurang dari 1 juta misalkan ya, 999.000, Iya. itu enggak aman, masih di bawah 1 juta. Ya, kita lanjut ya. Sekarang anjuran berusaha. Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiya lan nalikane dirampungke apa as-sholatu sholat, fantashiru mongko nyebaro sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Wa batagu lan goleka sira kabeh min fadlillah saking kautamane Gusti Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa memerintahkan ketika kita sudah menyelesaikan sholat, sholat Jumat, setelah selesai sholat Jumat, fantasyiru disuruh untuk menyebar ke muka bumi ini mencari keutamaan Allah. Apa itu mencari keutamaan Allah? Allah itu sudah membentangkan rizkinya, kebaikannya di muka bumi ini untuk dicari sebanyak-banyaknya.
Maka mencari sebanyak-banyaknya itu adalah mengambil segala sesuatu yang yang dihalalkan oleh Allah, bukan mencari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kan al halalu bayyinun, yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram itu sudah jelas. Wa ma bainahuma, antara halal dan haram, umurun, adalah perkara mutasyabihat yang remang-remang. Lah, berbicara tentang bahwa kita diperintahkan untuk berusaha, di hadis yang merupakan penjelasan dari surah Al-Jumu'ah ayat 10 tadi, diperjelas dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Zubair bin Awam, dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu adalah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang terpilih. Zubair bin Awam itu termasuk sahabat Rasulullah as-sabiqun al-awwalun, sahabat Rasulullah yang dijamin surga. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyakhudha ahadukum, yakti yen to njupuk ahadukum sapa salah sira kabeh, hablah, seikat tali, apabila sungguh di antara kalian, salah satu di antara kalian mengambil seikat kayu. Seikat kayu itu dengan harapan untuk apa? Tampar tali ini dengan diharapkan bisa untuk nyancang sesuatu, untuk mengikat sesuatu gitu. Kemudian membawa tali lari ke gunung atau kemana lah kemudian, atau ke hutan lah. Karena di situ fayati bihusmatil hatobi. Kemudian dia datang kembali dengan sak tundun, sak uyun. Napa sak uyun itu? Sak uyun itu berarti kalau dia bawa kayu itu diuyuni itu diikat menjadi bongkok, menjadi bongkokan yang cukup kuat untuk dibawa ala dhahri, dipanggul, yang cukup dipanggul. Jadi dia datang, apakah dia datang dengan membawa kayu itu, datang ke gunung atau datang ke hutan atau kemana untuk mencari kayu gitu. Fayati bihusmatil hatobi, kemudian datang sak uyun kayu itu ala dhahri, di panggul di punggungnya. Fayabi'aha, dan kemudian ikatan kayu, seikat kayu tadi dijual. Fakaffallahu, dan Allah mencukupkan dengan seikat kayu itu untuk kebutuhannya. Wajahahu, semata-mata mengharap ridha Allah. Khairun, maka itu lebih baik. Ayyas alan nasa, dibandingkan meminta orang atauhu, untuk diberi sesuatu, au mana'uhu, atau apa? Atau mengharapkan sesuatu pemberian itu. Pembandingnya adalah kita tidak punya apa-apa, hanya punya seikat tali. Sehingga seikat tali ini kemudian dipergunakan untuk mencari sesuatu, sehingga sesuatu itu bisa dijual. Hasil penjualannya itu cukup untuk dimakan. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta. Ini yang disebut dengan al-yadil ulya khairun afdalu min yadis sufla. Bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Bahkan disebutkan di riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, walladzi nafsi biyadihi, sumpah demi zat yang menggenggam jiwaku, la ayyakhudha ahadukum hablahu, sungguh jikalau salah satu di antara kalian mengambil hablahu,
tali, fayah tatiba, kemudian dia mengambil kayu bakar ala dhahri untuk dipanggul di punggungnya, khairul lahu, itu lebih baik padanya min ayati rajulan, daripada seseorang datang fayas'alhu, kemudian dia meminta sesuatu itu, atahu, kemudian engkau memberinya, au mana'ahu, atau mencegahnya, atau tidak memberinya. Berarti ini sebagai penegas lagi bahwa dengan hanya sekedar memiliki satu utas tali, kemudian satu utas tali itu digunakan untuk bekerja. Namanya bekerja dengan seutas tali itu sekuatnya kan. Kalaupun toh cari kayu kan sekuat tangan untuk mengambil kayu itu, sehingga kemudian dijual, itu akan lebih baik daripada meminta-minta. Bahkan satu ketika Rasulullah SAW salaman dengan sahabat, tapi begitu salaman, sahabat yang diajak salaman itu buru-buru menarik tangannya. Karena apa? Karena tangannya penuh dengan kapal. Maka Rasulullah tahu dan menyadari itu, maka kemudian mengambil inilah tangan ahli surga. Tangan ahli surga. Makanya kalau kemudian bekerja keras, kemudian menyebabkan kapal, maka kapal ini adalah kapal menuju surga. Dan di situ juga disebutkan di yang lain bahwa Rasulullah SAW wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Dawud alaihissalam, menceritakan tentang Nabi Dawud, la yakul illa min amali yadih. Nabi Dawud itu tidak pernah makan kecuali makan dari apa yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Berarti tidak pernah meminta-minta. Kalau Nabi Zakaria itu ahli kayu, tukang kayu. Kemudian seluruhnya telah mengajarkan tentang pentingnya bekerja keras, tidak berpangku tangan, mengharap imbalan, ngarep-ngarep apa yang dikasihkan orang, tapi tanpa ada usaha. Maka ketika ada orang yang tidak mau berusaha, tapi hanya mengharap-harap pemberian, itu adalah dia menjerembabkan dirinya dalam kehinaan. Makanya saya memantau orang-orang yang meminta-minta itu, akhir hidupnya tidak mulia. Sampai tua, dan uang itu tidak membuat dirinya menjadi terhormat begitu. Di desa saya itu juga ada beberapa yang keluar minta-minta itu, tapi lama-lama kok jadi orang seperti orang pikun begitu. Nguyuh sak gon-gon dan sebagainya. Ada Ustaz, kalau di perumahan sini itu kan biasanya hari Ahad ya.